Walaupun mereka bilang, oh sombong, udah jadi sombong, biarkan, jangan didengar mereka. Toh, Anda bekerja bukan dari bantuan mereka, toh. Kalian bekerja bukan atas bantuan dari mereka, pinjam duit dari mereka kan. Jadi ini masukan juga buat teman-teman ya yang ada di Taiwan, Hongkong. Saya berharap, saya mohon teman-teman untuk lebih berhati-hati untuk orang-orang yang mengaku sebagai saudara, tapi ujung-ujungnya cari duit dan tidak mau bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan pagi ini kita sekarang berada di tengah-tengah sawah. Dan di sekeliling saya ini adalah tanaman tembakau teman-teman. Dan kita di sini mau sarapan pagi sambil curhat-curhat. Karena di sebelah saya ada sebuah gubuk untuk makan-makan, untuk istirahat. Oke, ikuti perjalanan saya dan apa yang akan saya curhatkan buat teman-teman. Oke, dadah. Ya, kita bawa nasi bungkus teman-teman dan satu minuman. Ini nasi pecel cuman 5.000. Wow. Ini teman-teman, banyak banget nih, lihat tuh. Wow. Ini 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempe. Selamat pagi teman-teman. Ini saya sengaja ngevlog di tengah kebun tembakau karena pengen cari sesuatu yang beda, pengen cari suasana yang baru dan pedas emang. Tanaman tembakau ini teman-teman, ini adalah juga menjadi ikon kota Jember, Jawa Timur teman-teman. Dan kota Jember sudah terkenal dengan julukan kota tembakau. Ini masih pagi teman-teman, masih sekitar jam 6:30.
Tuh timur tuh matahari tuh bersinar buat saya lu. Oh iya teman-teman, ngomongin soal hutang. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Sepulang saya dari Korea teman-teman, waktu itu 2017 akhir, banyak teman-teman yang datang ke rumah sekadar bermain. Bahkan dulu sebelum saya berangkat ke Korea, mereka yang tidak pernah menyapa saya, mengacuhkan saya, berbondong-bondong main ke rumah. Bukannya kita suudon teman-teman, tapi kenyataannya memang kayak gitu. Karena waktu itu sebelum saya berangkat ke Korea, kehidupan saya sangat minus. Dan alhamdulillah, mungkin sudah rezeki saya. Singkat cerita, akhirnya saya bisa berangkat ke Korea dan bisa memperbaiki ekonomi dan kehidupan saya jadi lebih baik, bahkan naik 5 tingkat. Itu menurut versi saya teman-teman. Dan teman-teman pun yang dulunya acuh, yang dulunya pura-pura tidak tahu kalau ketemu di jalan, membuang muka, setelah mereka tahu saya pulang dari Korea, wah, wajahnya berubah jadi senyum, sering berkunjung ke rumah. Tapi karena dasarnya saya itu bukan orang pendendam, akhirnya ya saya terimalah mereka dengan tangan terbuka. Nah, karena saya bukan jenis orang yang pendendam, bahkan saya cenderung orang yang gampang kasihan sama orang, gampang kasihan melihat orang yang tidak mampu. Dan karena saya ingat zaman saya, karena saya ingat masa lalu saya, jadi setiap ada orang yang ke rumah, pertama sih naiknya baik, tapi ujung-ujungnya mereka pinjam duit. Dan mereka tahu kelemahan saya teman-teman. Nah itu saya itu saya itu termasuk orang yang mudah iba, mudah kasihan. Dan saya tidak sadar kalau kelemahan saya itu sudah diketahui oleh orang-orang yang ingin memperdaya saya. Akhirnya dengan wajah lembut, dengan wajah kasihan, memelah, yang intinya akhirnya mereka pinjam duit. Dan itu bukan kecil teman-teman, belasan juta. Dan
Mereka yang pinjam duit itu bukan saudara kandung saya. Justru saudara kandung saya kan ada 6. Tak satu pun yang mau mengganggu kehidupan saya, teman-teman. Jangankan pinjam, minta pun mereka nggak mau. Karena mereka tahu proses perjalanan saya dari awal. Namanya juga saudara, teman-teman ya. Justru yang pinjam itu teman akrab, saudara dari jauh. Maksudnya saudara jauh tuh sepupu gitu, teman-teman. Pokoknya yang bau-bau saudara itu. Jadi akhirnya karena saya itu mudah kasihan sama orang, mereka datang ke rumah dengan ekspresi sedih yang ujung-ujungnya si A pinjam saya 15 juta, si B pinjam saya 35 juta, si C pinjam saya 50 juta. Seiring dengan perjalanannya waktu, tanpa terasa saya di rumah ini di Indo sudah 5 tahun, teman-teman. Dan mereka yang hutang tak pernah membayar serupiah pun, teman-teman. Bayangkan, serupiah pun. Tiap kali didatangi, yang ginilah, sampai saya tidak bertengkar, teman-teman. Padahal yang punya duit itu saya. Gimana perasaan teman-teman? Mau saya laporkan ke polisi, nggak ada dasar hukumnya. Akhirnya saya tagih dengan cara halus tidak bisa, saya tagih dengan cara kasar, itu pun juga tidak bisa. Jadi total uang saya dipinjam sahabat sama saudara itu sekitar 75 juta lebih, teman-teman. 75 juta loh, teman-teman. Sementara tak satu pun saudara kandung saya atau keponakan saya itu pinjam. Justru saudara-saudara jauh, sahabat-sahabat yang mengaku sahabat itu yang pinjam. Tapi setelah mereka dapat uang, ya itu kabur mereka. Diminta udah beda sinis gitu. Awal-awalnya aja mereka mengaku teman, mengaku sahabat. Dan ada lagi yang aneh. Ini seorang sahabat itu pinjam 50 juta cash, 50 juta cash, teman-teman. Beliau saya ajak ke kantor salah satu bank ternama, saya ambilkan cash 100 ribuan, numpuk 50 juta. Saya kasihkan cash di depan kantor, di tempat ruang tunggu. Habis itu pamit pulang, dan sampai sekarang tidak pernah ketemu. Kalaupun ke rumahnya, yang ketemu bapaknya, neneknya, kakeknya, yang dengan alasan ginilah. Nah, aduh, jadi saya jadi pusing, teman-teman. Ada lagi yang mau menemui saya tagih, mereka mau menemui saya. Mereka tidak mau bayar, tapi cara ngomong mereka itu sombong. Setole kesuk entenano sok Senin, tak bayar lunas. Bilangnya gitu, teman-teman.
Tapi ya entak sesuk lah, aku bilang gini loh, nggak, kalau sampai nggak punya duit nggak usah bayar cash, nyicil aja kan lebih ringan. Apa jawabannya? Aku bayar nyicil, mending tak bayar cash, enak gak ono bebannya. Nggak ada beban katanya, sombong kan nadanya, udah nggak mau bayar. Jawabnya nggak mau nyicil, mau bayar cash tapi nggak ada wujudnya. Akhirnya sampai detik ini, pagi ini pas saya sarapan ini, dari masing-masing mereka yang pinjam, serupiah pun tidak ada yang ngasih. Jadi saya sekarang bingung, dikasarin sudah, dihalusin sudah, tapi mereka tidak bergeming. Mau dilaporin polisi, nggak ada undang-undangnya, karena saya nggak punya bukti. Nggak ada bukti di atas putih. Itu kesalahan saya, teman-teman. Saya hanya bermodal kasihan dan percaya sama orang-orang yang saya pinjami. Dari sekian cerita itu akhirnya saya sadar, ternyata mereka itu paham betul kelemahan saya, yaitu saya mudah kasihan. Nah, disitulah mereka memanfaatkan kelemahan saya, datang dengan menghibah-hibah, setelah dapat kabur. Nah, terus sekarang solusinya bagaimana, teman-teman? Kalau menurut teman-teman solusinya gimana? Saya jadi pusing, teman-teman. Soalnya jujur, uang saya udah menipis. Saya juga butuh hidup. Bahkan ada yang bilang gini, nggak usah ditagih besar, ikhlas no. Itu kata teman yang lain. Ya aku langsung emosi. Oh jancok nih, saya bilang gitu tuh. Jancok. Uang 50 juta sudah ikhlaskan. Aku nang Korea kerjane ku soro sampai mau semaput. 50 juta loh, Bang. Bukan ikhlas no. Emosi saya waktu itu. Ternyata yang bilang gitu tuh nggak sadar atau nggak tahu. Ternyata utangnya dikira 1 juta, 2 juta. Terus saya kasih tahu, oh ya kalau gitu ya maafkan saya, katanya. Tak kira cuma 1 juta atau 500.000 katanya. Jadi begitu, teman-teman. Ini sih curhatan saya, teman, jujur. Dari 5 tahun yang lalu saya tidak pernah membongkar aib ini, teman. Ya bukan aib sih, karena saya yang punya duit. Saya mau buka ini ya, saya berharap semoga yang punya hutang dan kebetulan melihat curhatan saya di YouTube saya ini, semoga segera sadar, semoga segera mau melunasi duit saya, karena itu hak saya. Ya kalaupun tidak mau melunasi secara langsung, ya minimal nyicil. Saya nerima kok, nyicil apapun, berapapun, yang penting ada niatan untuk melunasi hutang tersebut. Bukan malah main kabur, ngomongnya sombong, songong, tapi tidak mau bayar secuil pun. Gitu, teman-teman.
Dan buat teman-teman yang sekarang lagi di Korea, di Taiwan, ataupun di manapun berada, saya kasih tahu teman-teman ya, anggap saja ini pelajaran buat saya dan ambil hikmah dari kejadian saya alami ini teman-teman. Jangan pernah meminjami uang kepada siapapun. Kebanyakan kan kalau kita yang udah pernah ke luar negeri itu, yang dulunya tidak pernah mengaku teman, berbondong-bondong datang dengan berbagai versi dan gaya mereka, yang intinya mereka akan cepat mendapatkan utangan duit. Nah, setelah dapat mereka kabur. Nah, anggap saja ini pengalaman buat teman-teman sebagai masukan. Jadi saya ingatkan buat teman-teman, kalau ada saudara atau siapapun yang sampai waktu saya pulang dari luar negeri langsung berbondong-bondong pinjam duit, jangan dikasih. Jujur, jangan dikasih. Contohnya saya inilah, ataupun teman-teman yang lainnya sudah mengalami yang kasusnya lebih besar dari ini juga banyak teman-teman. Karena mereka memanfaatkan kelemahan saya, yaitu rasa iba dan kasihan itu teman-teman. Sekali lagi pesan saya teman-temannya, jangan dikasih. Jangan dikasih pinjaman berapapun itu. Mending sampai kasih duit. Ini saya tidak bisa membantu mempunyai uang berapapun, sampai tak kasih ini, saya cuma bisa ngasih ini. Gitu aja, itu udah beres teman. Kalaupun mereka bilang, oh sombong, udah jadi sombong, biarkan, jangan didengar mereka. Toh Anda bekerja bukan dari bantuan mereka, toh kalian bekerja bukan atas bantuan dari mereka, pinjam duit dari mereka kan. Jadi ini masukan juga buat teman-teman ya yang ada di Taiwan, Hongkong. Saya mohon teman-teman untuk lebih berhati-hati untuk orang-orang yang mengaku sebagai saudara tapi ujung-ujungnya cari duit dan tidak mau bertanggung jawab. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, berhati-hati. Dan pesan saya teman-teman, selagi Anda berada di Korea, di Taiwan, di Hongkong, ataupun dimanapun berada di tanah rantau, tolong jangan boros-boros. Karena Anda tidak selamanya ada di Taiwan, tidak selamanya ada di Korea. Berhematlah. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah setelah teman-teman pulang dari rantau. Setelah teman-teman pulang dari Korea, pulang dari Taiwan, bagaimana mengelola hasil kerja Anda di luar negeri itu. Nah, itu perjuangan yang sebenarnya teman-teman. Jadi jangan contoh saya teman-teman. Karena sekarang saya udah kayak gini. Saya udah di mana? Saya betul-betul berpesan ini teman-teman ya. Jangan dianggap saya bikin-bikin, enggak. Ini kenyataan, real. Ini real yang terjadi pada diri saya sekarang ini teman-teman. Dan mereka yang kenal saya paham betul karakter saya. Tapi mereka tidak tahu siapa yang pinjam duit saya. Karena bagaimanapun juga mereka yang pinjam duit saya itu tetap saya tutupi, tetap saya lindungi. Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini dulu ya curhat kita, karena nasinya sudah habis. Ntar lagi pegawai ini di ladang orang, ntar lagi orang yang mau metik tembakau udah pada datang teman. Jadi ya cukup sekian dulu teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.